sore pemirsa semuanya. Kita pada sore hari ini kembali lagi dengan kita berdua. Kita akan membahas ya, temanya hari ini tentang Undang-Undang ITE yang sempat rame itu terkait dengan perlu ndak dirubah atau perlu ndak dihilangkan beberapa ketentuan pasal yang memang seringkali itu mendapatkan banyak sekali korban, dalam arti orang-orang yang terjerat seperti itu. Nah, pada sore hari ini kita akan jelaskan ya pemirsa, sebetulnya urgensinya apa sih tentang yang namanya perubahan undang-undang seperti itu. Nah, kalau kita lihat Erika ya, undang-undang ITE itu kan sudah pernah kita lihat itu ada perubahan sekali. Itu kemudian tidak menghilangkan beberapa ketentuan pasal yang sempat kontroversi di beberapa akhir minggu ini. Nah, kalau saya lihat di beberapa media massa itu kan memang Undang-Undang ITE ini ada pasal tentang pencemaran nama baik. Jadi di ketentuan pasal 27 ya, itu yang memang seringkali itu memakan banyak korban. Jadi ketika ada komentar yang sempat menunjukkan perasaan tidak suka dengan entah dengan suatu perusahaan atau suatu lembaga yang lainnya atau dengan perorangan, maka dia akan terjerat. Nah, itu bahkan juga ada beberapa orang yang misalkan dia memiliki hutang, lalu kemudian dia itu tidak sanggup membayar, dan dia posting itulah, diposting di suatu media massa, maka yang memposting juga terjerat. Padahal orang yang memposting ini dia adalah orang yang memberikan hutang. Itu. Nah, ini kemudian timbul polemik kan Erika. Lalu Undang-Undang ITE ini kan memang dia itu dibuat awal mulanya itu pada saat kita punya negara itu sedang booming-boomingnya masuk ke area global. Jadi mulai muncul itu berbagai macam media massa, seperti ada istilahnya media-media digital sekarang seperti hurufnya I, kemudian hurufnya F, banyak. Nah, itu kemudian kita punya pemerintah mulai menertibkan. Karena kenapa kok ini dibuat sih sebetulnya? Karena kalau kita lihat ini juga ada hubungannya dengan transaksi digital. Karena kan kalau kita lihat tuh undang-undangnya informasi dan transaksi elektronik. Dan secara muatan undang-undang itu memang dia mencakup luas, nggak cuma sebatas pencemaran nama baik, juga terkait dengan transaksi secara virtual. Nah, kemudian kenapa kok pasal itu kemudian itu banyak ya dipergunakan sekarang? Nah, itu kalau saya lihat dari gaya, karena satu, orang-orang yang memberikan komentar di media sosial, misalkan Erika punya itu sosial media, dan komen Erika bla 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 bla. Nah, lalu itu ada orang yang mengatakan hanya sebatas kritik, tetapi ada orang yang mengatakan ini bukan kritik, ini justru menjatuhkan saya punya harga diri, lalu diperkarakanlah orang ini. Dan kalau menurut saya pribadi Erika, pasal tersebut itu hanya sebatas dia itu memberikan penertiban dalam bersosial. Karena gini, terkadang kalau saya lihat di beberapa ketentuan medsos ya, itu udah ada disclaimer-nya. Sebenarnya gini, setiap sosial media itu sudah ada ketentuan cara kita berkomentar. Jadi kalau lihat mungkin di beberapa media sudah ada ketentuan kita harus berkomentar dengan sopan. Apa pengen menyampaikan unek-unek, dia ketik lah itu di media sosialnya itu. Lalu kenapa dia ketahui kemudian menjadi sebuah masalah. Bahkan juga kalau kita tahu ada beberapa kasus yang sempat viral juga terkait dengan seseorang yang memposting tentang
dia punya keluhan setelah dia dirawat di sebuah rumah sakit. Itu yang paling viral Nah, rasanya. iya kan? Jadi itu kemudian di sini kan akhirnya orang-orang ini kemudian menjadi berlomba-lomba untuk mengusulkan kenapa nih kalau pasal ini kemudian dihilangkan. Nah, kalau menurut Erika sendiri sebetulnya ketentuan dari pasal tersebut itu apakah cukup istilahnya perlu dirubah atau ini berarti hanya sebatas buat agar kita punya masyarakat itu dia lebih bijak dalam berkomentar. Kalau aku pribadi sih kok kalau dirubah rasanya jangan ya, biarin aja. Karena gimana juga itu paling nggak sedikit mengerem netizen kita untuk menghujat orang di media sosial seperti itu. Cuman kedepannya mungkin diperlukan peraturan untuk mengatur kelanjutannya. Maksudnya gini, biasanya sih semua kejadian-kejadian gitu endingnya kan sama hakimnya. Mungkin ada satu panduan atau buku pedoman gitu untuk polisi dan hakim, untuk jaksa, dan untuk mereka menerapkan apa sih yang memang bisa dituntut dengan pasal itu, seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin biar tidak salah, yang mestinya jadi korban malah jadi masuk penjara kan gitu. Jadi ini mungkin implementasinya aja yang kita harus jelaskan lebih berat. Karena kalau kita baca undang-undang kan biasanya kadang-kadang apalagi belakangnya tuh pasti di penjelasan kadang-kadang ada tulisan cuma sudah jelas gitu. Kadang-kadang aku yang baca undang-undang sama gini, apa sih maksudnya aku juga nggak ngerti gitu loh. Itu mungkin yang nanti di kedepannya harus dibikinin kayak turunan dari undang-undang itu sendiri gitu. Jadi emang alangkah baiknya itu ada kayak semacam peraturan pemerintah yang mengkaji. Iya, jadi ada guide-nya. Jadi nggak orang semerta-merta, karena sekarang tuh banyak banget orang kayak gitu tiba-tiba yang nggak enak hati, nggak senang hati gitu. Awas lah kamu ya, ntar kita tuntut sama asal ini gitu. Padahal aslinya emang dia yang salah gitu. Cuma kan kadang-kadang di orang Indonesia ini yang salah ini malah yang sangar ya gitu. Jadi kadang-kadang kita yang karena ya itu tadi kayak pinjam duit gitu kan, yang minjemin ini malah yang kalah galak sama yang dipinjemin duit kayak gitu. Itu udah jamak sih di kita gitu. Jadi kalau aku pribadi sih mungkin ya kalau dihilangin jangan, karena itu tadi ini kan untuk mengerem orang-orang tidak terlalu, kadang-kadang dibully. Sekarang tuh zamannya dibully di media sosial kan gitu loh. Jadi itu untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah ya. Teorinya sih seperti itu gitu loh. Makanya kan memang ini perlu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas ya terkait dengan ketentuan tersebut. Jadi biar istilahnya orang-orang yang menggunakan ini dia tahu, kira-kira ini berarti tolak ukurnya bagaimana. Jadi batasan-batasannya tahu apa yang disebut emang pencemaran nama baik itu seperti apa gitu. Kalau emang merekanya dasarnya emang hutang ditagih nggak mau bolak-balik kan kadang-kadang gitu orang udah kesel ya. Terus akhirnya ya udah biar semua orang tahu kalau dia punya hutang sama aku, diposting di media sosial kan gitu. Banyak kok teman-temanku gitu kadang-kadang di WA status gitu, disebutin namanya, ini bayar dong hutangmu gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-temannya sendiri, kamu punya hutang sama ini ya, jadi kayak gitu. Tapi ya buat aku itu it's okay, karena emang kejadiannya seperti itu, bukan yang fitnah-fitnah model kayak gitu. Jadi gini, memang itu kita juga sebenarnya juga memberikan salah satu masukan juga buat pemerintah agar memang memberikan salah satu peraturan pemerintah yang memang lebih teknis terkait dengan penerapan tersebut. Jadi biasa itu mereka itu yang menggunakannya bisa mengerti tolak ukurnya, ternyata seperti ini. Tapi gini, memang ini juga agak serba sulit ya, karena satu kalau dilihat dari memang kalau undang-undang awalnya, versi awalnya juga sempat ada perubahan sekali. Tadi itu kemudian menjadi undang-undang yang terbaru ini. Nah lalu kalau dilihat kenapa kok ketentuan pasal ini tidak tersentuh di awalnya? Jadi kenapa? Karena kalau saya pribadi lihat ya, karena gini, beberapa para pengguna media sosial itu terkadang itu juga
brutal. Jadi itu apa ya? Mereka juga mempergunakan seperti akun-akun fiktif. Padahal Iya, itu yang harus betul. di ini ya kok ya diberantas. Iya, Karena padahal betul. mungkin mereka ngerasa kan mumpung ini kan virtual, orang nggak tahu aku siapa gitu, jadi udah ngebully-bully gitu kadang-kadang. Iya. Apalagi kalau baca di sosmed gitu kan, ya udah nggak tahu siapa lah, artis siapa gitu kan, bawahnya itu pasti yang wah pro kontra lah gini gitu padahal ya udahlah gitu loh, maksudnya apa sih gitu yang diributin kan kadang-kadang malah juga nggak jelas apa sih diributin, berantem sendiri antara sesama fans dan haters kan gitu akhirnya. Iya. Akhirnya saling ngebully, saling apa itu udah jamak. Jadi mungkin ya untuk menjaga supaya tidak terlalu apa ya kelewatan itu dibuatlah mungkin. seperti itu. Iya. Betul. Jadi saya juga suka dengan apa yang saya sampaikan, karena memang ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan beberapa akun fiktif. Jadi gini kan, kenapa kok ini kemudian tidak juga dirubah? Kalau menurut saya sebenarnya juga ini juga memang terkait dengan penertiban. Karena kan akun fiktif ini tanpa mereka sadari sebetulnya ya, kalau dalam hukum juga ini juga bisa dijerat. Karena kan mereka memberikan suatu bentuk pemalsuan, menggunakan identitas lain. Nah, padahal kalau kita lihat juga di sini itu marak sekali banyak. Kemudian mereka menggunakan akun fiktif kemudian dengan dasar ini kan nanti nggak bisa tertracking, padahal kan bisa. Ya. Gini loh. Jadi yang mereka salah artikan itu adalah dengan akun fiktif ini mereka tidak bisa terlacak. Padahal itu tidak. Jadi dengan akun fiktif ini mereka juga ketahuan. Iya. Jadi kayak semacam istilah pasar-pasar kan juga sama. Jadi ketika mereka pergunakan akun yang bukan akun realnya, kan juga ketahuan siapa yang memang menyebarkan seperti itu. Nah, kemudian juga ketentuan pasal tersebut tentang pencemaran juga kenapa dia tetap bertahan di sana. Jadi sebenarnya sih kalau saya bilang sih itu juga sepakat dengan Erika, tidak mati memang jangan dihapuskan karena salah satunya instrumennya itu memang terkait dengan pelindungan hukum bagi semua orang. Karena juga sekarang zamannya itu cukup banyak orang-orang yang memang menyalahgunakan akun, jadi dengan nama-nama saya sendiri pun mengalami ini ada akun-akun fiktif ini sedikit lagi ya. Ternyata kalau ini kemudian kita lihat ketentuan pasal ini kemudian dihilangkan, maka akun-akun ini maka akan menjadi brutal. Jadi kalau tidak ada pengaturannya, pasti brutal. Mereka kalau jadi buatkan aturan yang detail, ya seperti itu. Jadi mereka itu tidak bisa memahami secara kesadarannya. Sebenarnya kalau kita itu kenapa kok ada undang-undang ITE itu, karena satu kita punya pemerintah menyadari kalau kita punya masyarakat ini kalau tidak dibatasi dengan sebuah aturan maka lebih brutal. Jadi alangkah disayangkan kalau memang ini tuh kemudian dirubah, karena salah satu upaya biar mereka itu tidak melakukan kejahatan secara dunia maya memang seperti itu. Karena kan jenis-jenis cybercrime kalau saya pikir kan tidak sebatas seperti fraud, penipuan, tidak. Berarti ada yang seperti itu, komen-komen yang memang tidak bisa dipertanggung jawab. Benar. Itu ini memang sebagai dasarnya Erika. Jadi ada yang bilang itu ini seringkali memakan banyak korban, kemudian sekaligus juga membatasi kebebasan berekspresi. Ya itu balik lagi sih kalau aku bilang, kalau ngomongnya kebebasan berekspresi, boleh sih menyampaikan suatu pendapat di muka umum tuh boleh, tapi harus yang sopan. Selama dia sopan itu, kalau aku bilang ya it's okay lah, bukan yang dengan kata-kata kasar, yang mengumpat atau ya namanya orang berekspresi kan bisa macam-macam ya. Cuman kebanyakan netizen kita itu kalau sudah marah jadi keyboard warrior gitu, mereka yang kata-kata yang itu emang seringkali sangat merasakan Erika.
Aku paling seneng sih baca kalau di kolom komen tuh aku nggak ngeliat beritanya sih, scroll ke bawah yang waktu komen-komen kan ada yang komen itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri, lucu ya orang-orang ini, maksudnya mumpung mereka itu nggak tahu siapa mereka, pakai fake ID gitu, terus dengan ngomong seperti itu kadang-kadang aku mikirnya kasihan juga ya, jadi orang Indonesia kadang-kadang maksudnya apa gitu, dibully di sosmed seperti apa kayak gitu. Iya, jadi kan memang apa ya, salah satu hal yang memang cukup meresahkan. Lalu bagaimana nasibnya? Itu kemudian ini akan menjadi hal yang cukup apa ya, mencengangkan kalau nggak ada aturannya, nggak ada efek jerahnya, brutal mereka karena itu nggak ada punishmentnya di sini. Jadi gimana kita bisa melihat hukum ini bisa memberikan efek jerahnya kalau memang kemudian dihapus diganti dengan salah satu juga ada pendapat dari Pak Visi juga yang memang dia mengatakan ini dimasukkan ke bidang perdata. Aduh, kalau perdata kayaknya masih kurang ya. Ya, karena saya sempat baca kan ada yang mengatakan di bidang perdata karena dia juga merujuk dari regulasi di luar negeri. Lagi kalau ini perdata, lalu bagaimana ini nanti masuk ke area pembuktiannya? Karena gini kan, perdata itu kan bersifat kebenarannya bersifat kebenaran formil. Jadi dia harus menempuh juga berbagai macam cara-cara yang memang itu dia harus bisa membuktikan. Dan ini tentunya kenapa kok ini kalau diganti ke arah perdata, maka juga akan menimbulkan satu pembuktian yang cukup sulit, karena kalau kita lewat pidana itu kan memang kalau misalnya pribadi lebih mudah karena sudah ada instrumen khususnya dan juga ada direktorat yang resminya. Kalau ini melibatkan perdata berarti kan dia harus masuk ke ranah pengadilan dulu dan kemudian harus diuji terlebih dahulu. Terlalu panjang. Betul, padahal yang namanya ranah pidana ini juga kenapa istilahnya dia lebih mudah, karena satu sudah ada badan hukum atau enggak dari pihak yang berwajib ini sudah membentuk secara resminya terkait dengan cybercrime tadi. Upaya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka seperti korban-korban bullying, korban-korban itu dia jauh lebih jelas kalau misalnya seperti itu, karena kalau lewat perdata diuji dulu ke pihak pengadilan, kemudian juga diuji dulu terkait dengan kebenaran formilnya bagaimana, itu cukup memakan waktu. Kedua juga di sini kenapa efek jerahnya itu menjadi kurang kalau misalnya dibandingkan kalau perdata kan lebih berorientasi kepada pertama ganti rugi. Iya. Kalau kita lihat ketentuan hukum itu adalah satu, pidana itu berupa hukuman fisik. Kalau perdata memang lebih berorientasi kepada ganti rugi terkait dengan apa hasil yang mereka rugikan. Jadi misalkan Erika ke sosmed terus kemudian tercemarkan begitu, lalu Erika gugat, Erika hanya fokusnya di mendapatkan kerugiannya. Aku rugi itu padahal maunya kita bukan itu sih. Kalau kerugian sih ya paling kesel doang kan, marah gitu, cuman efek jerahnya itu yang harus diadakan supaya ke depan dia nggak kayak gitu lagi kan. Dia emang lebih fokusnya kepada berjarak. Nah, emang juga istilahnya gini Erika, memang kan kita juga ada para media massa juga seperti rekan-rekan dari pihak pers gitu. Nah itu juga memang juga sempat mengajukan ya, misalnya beberapa kayak tanggapan terkait dengan ketentuan pasal yang menurut mereka juga bisa menggambar menjerat mereka urusan pers. Padahal juga itu kalau saya lihat itu tergantung dari muatannya si Erika. Karena ya terkadang ada beberapa berita itu yang sempat hoax ya, dalam arti berita itu ternyata tidak benar. Dan itu kemudian apakah dengan adanya undang-undang ini kemudian melindungi? Jelas melindungi. Jadi kan karena memang satu terkadang kalau dilihat dari beberapa media massa itu kan juga ada yang mengandung hoax. Misalkan dia bikin ada yang orang yang menggunakan salah satu media cetak
kemudian istilahnya memberikan berita yang tidak benar, tentunya di sini bagi yang pemilik media cetak maupun dari istilahnya orang yang diberitakan bisa mendapatkan kepala hukumnya kalau emang undang-undang ini ada. Kalau ini kemudian dihilangkan lalu masuk ke ranah perdata, maka satu kerugian dari orang yang diberitakan salah tadi itu menjadi agak rumit. Kalau misalnya tentu perdata itu pembuktiannya cukup panjang Erika. Kemudian karena dia harus menunjukkan beberapa bukti-bukti yang cukup kuat untuk bisa membenarkan dalilnya. Nah di sini tentunya juga di sini hanya nanti akan arahnya adalah mendapatkan ganti rugi itu aja. Tapi kalau untuk efek jerahnya hukuman badan itu kalau tidak ada karena dia ranahnya ke perdata. Ini di sini tentunya sangat-sangat disayangkan ya. Kalau memang itu kemudian dimasukkan ke ranah perdata cuman ganti rugi, kemudian ya ntar diulang lagi. Betul, tujuannya itu biar mereka itu adalah tidak bersikap seperti itu. Jadi tidak kemudian berlindung di balik akun fiktif, di balik akun yang tidak mereka buat secara real itu untuk kemudian melakukan tindak pidana fitnah, bullying seperti itu. Padahal itu kemudian apa ya, tidak sesuai dengan kita punya kebudayaan. Iya. Tapi kita sudah berubah banyak loh kok. Dari budaya kita ini kita rasa sudah berubah banyak. Aku baca-baca di kolom-kolom komen itu rasanya saya kadang-kadang gini, orang Indonesia tahu ngomongnya kayak gini ya gitu loh. Atau mungkin karena mereka merasa kan nggak kelihatan mukaku, kan nggak tahu siapa aku gitu. Jadi mereka bisa brutal banget di sosmed. Betul. Makanya kan istilahnya apa ya? Alangkah disayangkan seperti itu. Banyak gitu loh. Sebetulnya itu kan kalau kita di dalam undang-undang 45 kita yang undang-undang dasar itu kan memang ada mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat atau freedom of speech lah. Berarti dia bisa menyampaikan pendapat seluas-luasnya. Boleh, tapi sopan. Boleh, iya. Berarti gitu loh, itu undang-undang ini itu tidak menghilangkan, tidak. Kalau boleh, namanya orang beragama itu boleh, tapi kamu juga harus perhatikan apakah komentarmu tersebut itu istilahnya pertama kau bisa tanggung jawab nggak secara faktanya. Kan terkadang orang-orang yang berkomentar itu ketika ditanya kira-kira dia bisa nggak membuktikannya akan sulit nanti. Makanya kenapa sebenarnya gitu, kenapa kok orang-orang yang menerima beberapa komentar itu kemudian dia langsung melaporkan? Karena satu, terkadang juga komentator itu ketika dihubungi pun sama secara private ya, dia tidak bisa menunjukkan apa alasannya atau dasar kuatnya itu mengatakan seperti itu. Jadi bukan ya, kalau saya bukan penyalahgunaan kayak apa namanya, benar-benar bukan, karena kadang orang yang berkomentar itu tidak bisa bertanggung jawab. Ini bukan kemudian mentang-mentang itu dikritik kemudian istilahnya langsung kita perkarakan, itu bukan soal itu. Jadi apa ya, kalau bisa dikritik pola pikirnya itu adalah ketika mereka yang mengkritik itu apakah siap dengan apa dasarnya mereka. Jangan Erika digosipin sesuatu, itu ketika Erika tanya sama si penggosip, apakah mereka siap memunculkan dasar kuatnya. Jadi agar satu di sini tidak ada fitnah yang berkepanjangan. Karena nanti sebenarnya kenapa kok orang-orang itu kemudian berlomba-lomba melaporkan? Karena ketika istilahnya mereka mendapatkan komentar seperti itu terkadang mereka tidak bisa membuktikan. Misalkan contohnya adalah misalkan ada orang yang sempat itu memberikan curhat ya, tentang dia habis
dirawat di sebuah rumah sakit, kemudian dia curhat tuh, ini kurang begini, kurang begitu. Nah, ketika pihak atas bertanya, kamu bisa nggak membuktikan? Itu bagaimana caranya? Kan itu dia udah keluar dari pihak rumah sakit, dia udah lepas dari dunia perawatan kan, kemudian dia kembali ke rumah. Lu gimana sih caranya membuktikan? Pakai apa? Kalau aku bilang itu mungkin lebih ke kritik sih, Bo. Kan gini ya, mungkin dia juga harus bisa bertanggung jawab. Karena satu sebenarnya awal mulanya kenapa kok kemudian pasal ini menjadi memakan banyak korban, karena satu di sini orang yang memberikan kritik itu tidak bisa membuktikan, karena semua tahap untuk masuk ke tahap laporan sudah pasti itu mereka harus menempuh upaya mediasi secara kekeluargaan, tapi dalam proses pidana perdata, karena pasti dimediasi, ditanyakan terlebih dahulu ini apa. Nah, terkadang mereka udah berkomentar seperti itu, kemudian tanya, loh kok begitu, apa dasarnya? Nah, mereka tidak bisa membuktikan. Erika kan habis keluar dari rumah sakit, lalu Erika merasa, aduh kok dia punya tempat ini kurang ABCDE. Seharusnya itu dituangkan di dalam formulirnya, kan setiap kritik saran tuh ada. Iya, jadi ada. Atau mungkin sebelumnya udah di komen ke rumah sakitnya, tapi kalau rumah sakitnya nggak respon. Betul. Kan kebanyakan kayak gitu kok. Akhirnya kita kesel ya. Akhirnya ya udah gue posting nih di Instagram atau di sosial media lain kan gitu. Iya, padahal kan itu udah ada jalurnya. Jadi gitu. Kenapa kok dia tidak menempuh aja seperti yang sudah ada jalurnya? Karena pasti kan setiap pasien tadi mendapatkan namanya formnya terkait dengan kesan dan kesannya selama mereka dirawat, itu apa, kira-kira kurangnya itu apa. Nah, setelah itu juga ada jalurnya mesinnya. Jadi nggak harus, maksudnya apa ya, kemudian memberikan seperti itu. Karena gini, saya ini memahami sisi dari orang yang melaporkan. Kan satu gini, aku udah kasih formulir, Erika udah ngisi itu, loh, nah kok kemudian posting-posting lagi, ini untuk apa? Ini loh, mereka juga menyadari, ya mereka bukan pihak rumah sakit yang secara sempurna semua, enggak, pasti ada kurangnya. Tapi kemudian kenapa kok habis ngisi form tadi itu kemudian berpindah kepada cuitan di media massa. Dan itu juga pasti gini loh, satu mereka juga membawa dia punya brand juga. Ya kalau memang itu kemudian terekspos banyak, pasti juga mempengaruhi dia punya brand itu. Ya, dia kan gini, gini, sekarang itu letak keadilan itu bagaimana? Kan memang Erika udah dirawat, udah isi form, memang mengakui ada kurang ini. Lalu misalkan nggak digubris, sebenarnya kalau dilihat itu kan ada lembaga perlindungan konsumen. Mestinya sih itu maksudnya ke dengan konsumen. Jadi disesuaikan dengan koridornya. Jadi dimasukkan sesuai dengan porsinya. Cuman kadang-kadang orang Indonesia nggak gitu kok. Karena ya itu. Udah emosi, main ancam biasanya gitu. Apa ya, mereka itu tidak menyadari betapa pentingnya terkait dengan regulasi ini. Jadi kenapa istilahnya itu kemudian menjadi salah satu dasar. Jadi kalau tadi kan memang sekarang dengan hal seperti itu, karena satu mungkin mereka juga kurang puas ya dengan di sana, lalu daripada aku nyimpen unek-unek tak ketik aja di status, padahal itu orang yang diberikan komentar ini loh, kan mereka juga memerlukan brand, memerlukan untuk brand image yang baik. Lalu kalau itu kemudian terekspos, kalau kita tanyakan juga apa istilahnya dan dasar hukumnya apa, kan tidak bisa membuktikan. Jadi banyak gini loh, serba sulit antara komentar
dengan fakta itu terkadang sulit sekali mereka buktikan. Ini kan Erika habis keluar dari rumah sakit A merasa aduh ini kurang nyaman ya begini, dia tanya yang mana, akan timbul nanti akan timbul perdebatan lagi, entah itu benar apa tidaknya, dia pasti kan tanya lagi loh, kok bisa. Nah ketika hal seperti itu mereka tidak bisa membuktikan, pada umumnya dia langsung mengarah ke sana. Jadi bukan kalau itu bukan santet karena istilahnya apa ya, kalau orang bilang itu bukan takut kehilangan konsumer, bukan, kan mereka itu merasa komentarnya ini itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu lah itu. Jadi apa, mereka merasa loh kok seperti ini, waduh kalau ini terus seperti ini dibiarkan nanti kalau ada pasien lain takutnya seperti itu kemudian menjadi apa ya, menjadi ranah yang sempat cukup viral. Jadi ketika itu kan juga istilahnya si pelaku yang sempat memposting juga sempat rame kan, karena iya yo ternyata di sini ada gap antara pihak rumah sakit dengan si yang memposting. Karena kalau saya tahu juga istilahnya si yang memposting ini pun juga dia kan sudah keluar dari sana, udah lepas dari masa perawatan. Jadi secara istilahnya aturan itu kan memang dia sudah mengisi, harusnya sudah mengisi formnya. Jadi kalau memang dia ada kritikan kan pakai form tadi itu, kemudian kalau memang kurang puas ada lembaga perlindungan konsumen yang bisa mengaturnya. Nah, kalau Erika sendiri sebetulnya kita itu apakah memang di dalam berekspresi itu harus apa ya, sedikit memendam. Kalau gini kan, kalau kita tuh masa nggak boleh sih, kalau mungkin bahasa netizen tuh julid ya. Nah itu kan ketika itu tindak julid itu memang sebenarnya itu boleh apa enggak sih Erika? Julid itu boleh aja sih kok, kita balik lagi asal sopan. Maksudnya kadang-kadang gini loh, begitu sudah mulai julid kita kan emosi, begitu emosi itu ya semua apa yang kita rasain kita tulis di situ, itu yang bikin isu sih gitu. Karena kadang-kadang juga kalau aku sih personally kalau kayak gitu tuh kadang-kadang harus nunggu beberapa jam sebelum membalas komen-komen yang tidak penting seperti itu. Jadi kalau udah berapa jam aku udah calm down gitu, jadi aku baru jawab lagi, oke jadi mau apa sih, apa kayak gitu. Jadi mungkin ya itu lagi sebalik lagi ke netizennya lagi, untuk berkomentar itu boleh, mau julitin orang juga nggak apa-apa, asal dengan bahasa yang sopan gitu, sebisa mungkin tidak menyinggung orang lain. Kita orang Indonesia kan ketimuran toh, jadi dengan bahasa yang apa ya, yang apa kalau orang Jawa bilang kromo inggil gitu kan, jadi bahasa yang halus gitu kan, sebisa mungkin mendem jero kayak gitu sih kan, kalau budaya kita seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak suka aja, kita nggak mungkin ngomong langsung, kalau sama kamu pasti ngomong kamu jangan gitu dong, gini kan nanti. Jadi cara berekspresinya sih mungkin seperti itu, cuman ya balik lagi orang beda-beda, apalagi kalau sudah emosi, marah kan, udah kesel gitu, apa sih kok nggak direspon, nggak diapa gitu. Karena mereka yang langsung mengeluarkan unek-unek mereka di tulisannya seperti itu. Ini kan memang istilahnya cukup sangat juga harus ditanamkan itu budaya sabar juga, karena harus sabar kok. Jadi itu terkadang komentator kan dia juga kurang sabar ya, dan menunggu respon kemudian terus langsung di berapa, kita baru jawab 1, dia udah 10 di bawah. Apa sih gitu kan. Kita masih baru mikir ya apa caranya ngomong supaya dia nggak tambah marah kan gitu. Apalagi kalau kita biasanya di bidang customer service itu biasanya yang paling susah di situ, harus lebih sabar karena banyak orang komplain kan kayak gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi, karena kalau mau replay sesuatu tuh kalau kadang-kadang kita baca ini apa sih orang ini nggak jelas loh, udah kesel duluan kan. Cuma mikir nggak mungkin juga waktu marah kita respon, tapi aku mungkin nunggu sedikit calm down baru aku respon.
kayak gitu. Jadi memang ya ada juga istilahnya juga kita juga harus mengerti karena yang namanya kebebasan pendapat juga harus tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada Iya. batasan. Jadi biar satu kita punya yang namanya media massa itu juga ada parameter yang mengaturnya, ada istilahnya ketentuan hukum yang memang mengatur. Jadi biar satu ketika orang-orang mempergunakan itu dia bisa tahu ya ternyata tuh kita tuh juga harus mengerti. Jadi nggak asal kemudian langsung ketik kirim kemudian wis ini adalah etis saya ya nggak bisa. itu yang kemudian berarti yang tujuan dari undang-undang itu kalau misalnya pribadi ya saya lihat memang dia itu menciptakan bagaimana cara beretika yang baik dalam mempergunakan media massa maupun media elektronik. Jadi biar nggak ada seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin tetap harus direm lah, nggak peduli ini virtual atau reality, itu mungkin nggak ada bedanya kok kalau sekarang gitu. Betul. Makanya apa ya? Mereka itu memang alangkah baik juga memang tetap diatur dengan undang-undang seperti itu. Iya. Jadi biar satu para komentator itu bisa bertanggung jawab. Jadi mereka itu juga nggak sampai asal dalam pergunakan media sosial maupun media sosial juga nggak asal bikin kayak info, bikin kayak konten, bikin kayak apapun itu yang memang mereka juga ketika ditanyakan apa yang menjadi dasar tersebut mereka nggak bisa membuktikan. Jadi kenapa ya? Agar mereka ini juga bisa mempertanggungjawabkan kebenaran infonya. Iya. Jadi satu dengan adanya undang-undang ini pasti, jadi mereka itu tidak begitu dengan gampangnya, maksudnya melakukan apa ya tindak pidana bullying. Itu kemudian tidak gampangnya kemudian langsung memberikan punishment atau enggak justifikasi kepada orang maupun penegak hukum yang lain seperti itu, karena kan ini sangat-sangat pengaruhi. Karena satu walaupun dilihat ala komentar aja loh apa sih loh, kalau kamu mungkin lihat ya bisa dengan komentar itu kita bisa mengerti tentang istilahnya kita punya budaya. Nah kemudian minta kita tuh kenapa kok dia itu memasukkan ketentuan itu, karena mereka melihat satu ini belum pernah diatur. Iya. Jadi kalau saya ada yang bilang kalau ini ketakutan itu dari apa terkait dengan unsur-unsur apa politik, kalau sih enggak lah. Bukan karena semua masyarakat itu gitu, nggak cuma politik aja kan gitu. Jadi tujuannya biar apa ya? Satu mereka itu memiliki etika dalam menggunakan media sosial. Sampai lagi dunia maya, tak karkarku yo enggak itu lah. Itu ya ada dasarnya. Makanya itu memang apa ya? Iya ya. Lalu kalau ini andai kata enggak ada itu kemudian waduh ini tambah ruwet kok. Bisa barbar. Sekarang aja udah kayak gitu tuh. Apalagi kalau sudah ada yang satu gitu yang hatersnya banyak gitu, udah kolom-kolomnya dia udah penuh sama yang gitu. Ada sih orang yang suka, cuman kan ya itu emang yang cari sensasi ada lah. Maksudnya beberapa orang menulis seperti itu kan tidak semua orang kayak gitu. Jadi memang istilahnya untuk istilahnya itu biar tercipta keadaan yang tertib lah dalam media sosial. Nanti sampai ada penyalahgunaan tadi itu pakai apa akun palsu kemudian kirim itu waduh itu kemudian itu kalau sebenarnya itu pidana berat tuh, karena satu itu dia memalsukan. Jadi ya mungkin dia harus dirubah seperti itu. Begitu ketahuan itu akun palsu, pidananya langsung dirubah. Padahal itu apa ya? Dirubah jadi 6 tahun gitu. Jadi dia langsung masuk penjara. Kan bagusnya kayak gitu biar dia kapok. Maksudnya tuh maksudnya memang ada usulnya memang itu akun palsu ini memang dia segera ditutup juga ini biar tuh para pengguna tidak menyalahgunakan. Kalau aku bilang sih akun palsunya boleh, tapi maksudnya gini, kadang-kadang kan kita nggak mau nih kelihatan kita siapa gitu, mau ngapain nggak apa-apa, tapi bukan untuk yang
yang julitin orang, yang marah-marah di apa, terus bukan kayak gitu sih maksudnya ya aku sih personally terus terang kadang-kadang juga nggak mau kelihatan aku siapa ya, kita bikin apa gitu kan, foto-foto makanan kayak apa gitu juga nggak nampilin nama asli kan gitu. Itu it's okay sih kalau aku bilang, selama bukan menyerang orang, menyerang itu apa untuk menyerang pribadi orang. Iya kayak gitu. Jadi kan memang istilahnya apa ya, tujuan penggunaannya. Iya. Jadi memang juga perlu juga diatur ya, di agar para pengguna ini memang dia maunya tidak mau terlihat. Kalau misalnya berarti kalau memang bisa tidak mau terlihat ya bikin aja lah akun private ya. Itu kata gini kan semua itu udah ada kan, udah ada logonya. Jadi kalau memang kamu pengen aku pengen nggak mau terekspos banyak orang, kamu tinggal bikin aja akun private seperti itu. Jadi kalau misalnya berarti ketika ada orang yang menggunakan akun yang bukan dia, entah itu dia bikin apapun itu, lalu kemudian dia memberikan tadi itu tindak perbuatannya memang itu masuk ke pribadi orang, itu memang salah satu tindak pidana berat. Karena satu itu udah pemalsuan, jadi ada pemalsuan data elektronik juga ada, pemalsuan secara dia punya identitas juga sama mempergunakan fotonya orang itu kan itu yang nggak boleh orang, jadi itu nggak boleh. Jadi itu yang mereka masalah itu zina berat karena mereka memalsukan seseorang, dibikin foto orang dan dipasang itu di beberapa media masanya, kemudian diposting seolah malah menjadi asli, padahal itu pidana. Nah, kenapa di sini kemudian istilahnya undang-undang ini itu muncul karena ini juga terkait dengan keresahan sih Erika. Jadi terkait dengan keresahan di dunia maya. Karena ya itu lahirnya akun-akun fiktif itu ditambah dengan beberapa komentar-komentar maupun tweetan ataupun istilahnya info-info yang memang mereka tidak bisa bertanggung jawab. Itu aja. Jadi lalu apa bedanya dengan kita yang punya hutang kemudian kita posting itu sebenarnya kalau itu kenapa? Emang waktunya nagih kok, mereka kadang-kadang susah nggak ya? Ini mereka, kalau kita lihat ya, kenapa kok ambil orang yang memiliki utang itu sampai posting? Karena satu, kebangetan, ditagih kebangetan, berarti gak bayar atau mangkel diposting. Lalu sebenarnya gini loh Erika, apakah mereka yang mempost itu istilahnya dengan secara sengaja itu pengen si orang ini biar kecemar? Ya enggak, karena sebetulnya ya kan sudah ditagih berkali-kali. Iya, itu ditagih. Nah, lo kenapa kok orang yang memposting dia kena? Kan begitu ya, ada bilang lo, kenapa Pak? Kan saya punya utang itu, ya sudah tagih itu orang itu. Nggak bayar Pak, akhirnya kalau saya mantul, saya posting lah itu di saya punya media sosial, kena. Nah, sebenarnya itu gimana sih? Kan juga kan jauh ini yang salah itu siapa? Ya kalau balik lagi kok harus punya turunan dari undang-undang itu yang jelasin ya, kalau yang seperti itu mestinya ya nggak kena gitu. Jadi ngapain ngabisin spend apa untuk investigate kasus seperti itu, kan udah jelas di depan, udah dia punya utang, ditagih nggak bisa, bulet gitu, terus ngilang gitu, terus habis itu ditelepon juga di reject atau di block kayak gitu kan, banyak kan orang kayak gitu sekarang. Betul. Jadi memang harus ada buktinya. Begitu. Itu yang memang istilahnya sebagai dasarnya kalau dia memang punya utang. Nah memang kan ini karena tidak ada pengaturan yang lebih jelas terkait dengan itu. Kemudian orang-orang yang merasa dia punya utang, waduh, lebih galak, awas kamu ya. Diposting gitu, waduh, semua orang tahu nih saya punya utang itu. Kemudian, waduh ini langsung dilaporkan dengan pasal tersebut. Nah itu kan memang ya itulah. Jadi memang sebenarnya itu pertama memang juga kalau saya pribadi ya, bagi orang yang memiliki utang memang juga alangkah baiknya
juga tidak menyantumkan dalam media masanya atau dalam media sosial lah. Karena satu, kenapa sih? Karena gini loh, itu juga terkait dengan mereka punya nama baik. Jadi kan yang namanya orang utang itu terkadang mereka itu memang ada keinginan mau membayar, cuman di satu sisi ya mungkin dia karena sulit ya, terus aduh kayak syarat. Tapi gini loh, memang agak serba sulit ya. Kan satu yang punya utang sama yang ngutangi ya dua-duanya bodoh sulitnya. Karena satu yang punya utang udah pasti kepingin cepetan bayar. Sing ngutangi ya pengen juga ya carane aku biar bisa terima pembayaran sama. Jadi terkadang itu yang punya utang sama yang ngutangi ini komunikasi juga tidak lancar. Jadi mereka bilang, mereka telepon di blok mungkin ya, terus atau enggak direspon lah. Lalu kemudian karena si yang utang ini mangkel, terus duit ditagih bulan langsung lah diketik lah des benar masalah. Nah, ini kan apa ya, boleh gini mereka bukan soal undang-undangnya, tapi kenapa kok ini juga sebagai pembelajaran sih. Jadi kenapa kok ketika kita merasa dirugikan itu juga jangan sampai bersikap yang sebaliknya, sampai juga merugikan dia juga. Karena itu tanpa mereka sadari pun orang yang utang ini pun juga dia juga mendapatkan kerugian ketika diposting. Nama dia akan terekspos dengan predikat ngutangan pasti tanpa ngutangan tanpa membayar kan ya sih, orang-orang masih kecil ya. Kalau kemudian itu dia masukkan ke dalam media sosial, jadi kan dia terkenal itu ngutang dan bayar. Nah, dan kenapa kemudian ini menimpa orang-orang yang memposting? Tujuannya ya sama, nanti biar ketika kamu merasa dirugikan, mending kamu tempuh yang sesuai. Jadi kalau memang ada utang piutang ya kamu tinggal lapor pidana bisa, tinggal misalkan mereka misalkan menunggak bayar, ada ketentuan berjanji bisa melalui jalur perdata. Ini udah ada jalurnya sih, jadi tidak harus menggunakan istilahnya media sosial untuk bercurhat. Ya kan? Lalu apa bedanya sih Erika dengan apa? Kalau Erika ada itu istilahnya berita di koran kayak ini terus dakwa ini, kenapa kok itu dimasukkan? Dan itu boleh, karena satu itu ada dasarnya. Jadi ketika itu masuk ke ranah publik, ketika yang memposting, yang membuat itu dia ada bukti kuatnya, enggak apa. Jadi kalau itu kan namanya koran kan nggak mungkin ada. Kalau ada berita tuh kali ini pagi terjerat mereka ada dasarnya. Jadi ada narasumbernya juga yang bisa diklarifikasi, juga ada dasarnya. Mungkin apa kemudian diperbolehkan. Tidak sampai siapa yang orang yang terkena itu kemudian melaporkan, ini bukan, itu berbeda. Karena dia punya konteks itu ketika masuk ke ranah media massa itu juga ada undang-undang pers yang memang mengaturnya. Ini juga memang, tapi juga dia juga merujuk kepada undang-undang itu juga sama. Jadi istilahnya dia memberikan informasi yang benar, bukan hoax. Nah, kenapa kok yang media sosial seperti pribadi itu kok terkena sih? Kok dia punya utang, ada buktinya. Ini bukti telepon. Iya, itu kan secara personal. Berbeda dengan pers. Karena pers kan dia ada undang-undang yang mengatur secara khususnya. Dia dilindungi undang-undang. Kebebasan pendapatnya itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu kenapa kok itu berbeda dengan pers? Karena bebas lain.
Karena kalau pers kan dia ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Hmm. Dia dilindungi dalam dia masuk ke dunia persnya. Nah, kalau dunia komentator, nah ini kan memang berbeda dengan para orang-orang yang memang bersifat di luar pers. Nah, ini mereka harus mengetahui ini apa sih bedanya itu. Bedanya cuma satu, yang satu itu dilindungi secara sahnya undang-undang, ini enggak. Berarti kan mengikuti kebijakan atau aturan dari undang-undang yang berlaku. Apa? Beda. Jadi kebebasan dalam menyampaikan informasi itu tidak sama dengan orang-orang yang ada di dunia pers, karena mereka itu sudah pasti mendapatkan perlindungan secara undang-undang. Kedua juga infonya mereka ini bisa dipertanggungjawabkan, nggak cuma ketik misalkan Erika ketik gitu ya, Erika tanya apa dasarnya, nggak ada. Itu yang kemudian mereka menjadi, orang bilang itu menjadi berang ya, atau enggak menjadi kok begini ya, lalu itu. Sebenarnya itu awalnya sebatas karena satu, mereka yang mendapatkan info seperti itu ketika mereka cross check kan, yang ini nggak bisa membuktikan, itu aja sih. Jadi hanya terletak di pembuktiannya aja, kebenaran infonya itu. Ketika itu memang tidak ada buktinya, akhirnya apa? Dilaporkanlah. Ya sama sih ketika orang yang merasa punya utang, terus dia diposting, kan dia tahu juga itu juga salah satunya juga menimbulkan kerugian buat yang punya utang. Karena kamu juga memberikan justifikasi langsung ke dia, padahal kan ya siapa tahu dia juga ada etikan bayar, mungkin karena kesulitan atau apa ya, udah ada mungkin juga udah agreement sendiri, dia posting ya bisa. Jadi ini semua benar, isinya apa ya, sama-sama keliru kalau bisa dibagi ya. Jadi antara yang ngutang sama yang utang itu, ketika yang ngutang kemudian dia posting dia juga keliru. Karena satu apa, itu kan sudah ada hal yang dibicarakan sudah pasti, entah itu terkait dengan terusnya kapan pembayarannya, terus kemudian kalau membutuhkan apa, pasti itu udah ada. Jadi tidak perlu kemudian membuat ketikan seperti itu. Kalau mau membuat ketikan seperti itu, mestinya juga dia tempuh dulu jalur hukum yang resmi, ya kan, dengan menempuh hukum yang resmi. Boleh lah kalau pengen memberikan berita kepada dunia pers itu boleh aja, kalau kamu sudah menempuh hukum yang resmi itu aja sih. Jadi ada tracknya, jadi ada biar mereka itu tidak sampai overlap lah, bilangnya di kan bisa ketik-ketik aja lah, itu kan aku punya pendapat tuh, enggak gitu lah itu. Aduh ya pernah baca beberapa kolom komentar nggak, iya ya orang-orang gini ya, sebetulnya itu kalau ini kemudian bilang gimana, tiba-tiba mungkin waduh ini kan bisa merasakan, kalau nggak mungkin kalau dimasukkan ke ranah hukum yang berdata juga merasakan, waduh ini kan kebenarannya formil, kalau bicarakan material, jadi waduh harus mengikuti hukum acara itu. Kemudian ya kalau si pelaku ini enggak istilahnya jerah, kalau enggak gimana? Kalau cuman perdata pasti diulangin lagi lah. Betul kan, sebenarnya tujuannya kan ketika ada hukum pidana itu mereka menjadi pemberatnya. Jadi secara freedomnya mereka tidak bisa mengulangi tadi. Dia ada efek shock terapi yang memang cukup dibanding perdata. Perdata kan cuma ganti rugi mungkin bagi mereka para pelaku yang istilahnya apa, cukup memiliki uang, tidak begitu masalah. Mereka bisa mengulangi ketika masuk ke punishment pidana lain terkait dengan mereka punya dan image-nya pengaruh. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Kemudian istilahnya apa ya? Kalau saya memang alangkah baiknya tetap seperti itu. Jadi tidak ada perubahan mutasi undang-undangnya. Ya
biasanya sebatas diberikan peraturan pelaksanaannya itu aja. Nah, kan kalau kita lagi di undang-undang ITE juga itu dia kan juga mengatur sedikit tentang dunia transaksi elektronik. Nah, kalau kita tahu juga sempat kan ada berita yang cukup viral terkait dengan orang yang terima transferan dari pihak bank. Itu salah. Nah, menurut mereka sendiri sebetulnya sih, apakah di sini itu pihak yang salah transfer ini itu bersalah? Undang-undang transferan ya, undang-undang transfer dana itu ada mengatur mengenai ketentuan tentang yang salah sama transferan itu harus mengembalikan. Kalau nggak mengembalikan ada ketentuan pidananya. Dan itu berat memang, di atas 5 tahunan. Dan itu tentunya juga memang istilahnya apa ya? Bagi mereka itu apakah sebenarnya itu apa ya namanya itu gimana sih? Yang ini tuh ketika salah transfer itu yang pas itu adalah mereka itu ketika uangnya selesai dipakai, ya kan mereka dapat tuh salah transfer, uangnya udah dipakai lebih dahulu, lalu apakah dia ini masih bisa dilaporkan ke mereka? Kalau salah transfer itu kan misalnya yang transfer sih kok. Kalau penerima itu kan, kalau aku pribadi sih bisa ya kalau orang yang jujur ya pasti balikin lah. Cuman kadang-kadang kan orang merasa ya aku dapat duit, dapat apa durian runtuh, ya mau ngapain gitu ya, keperluan mereka seperti apa. Kalau aku balik lagi, yang pertama yang salah yang pasti yang transfer. Ya mungkin bisa apa ya, ada kebijakan mungkin seandainya uang itu sudah terpakai gitu ya, jadi mungkin ada oke, kamu dalam sekian nanti tolong balikin ya, ada gitu-gitu sih, nggak otomatis langsung masuk pidana atau apa kayak gitu sih. Suka dengan video dari The Koprol Java? Jangan lupa follow us di Instagram and subscribe our video in YouTube.